Ini ya guys, satu sendok makan kita larutkan ke air 5 liter. Nah, sekarang kita siram media tanamnya untuk tanaman mawar ini dengan pupuk organik. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia 7 langkah sukses menanam bunga mawar. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman bunga mawar milik saya yang berwarna kuning guys. Nah, kita lihat yuk. Ini ukurannya ya. Kalau segenggam telapak tangan saya ini ya. Nah, seperti ini ukurannya ya. Nah, besar bukan? Gitu juga dengan bunga yang kedua ya. Juga lumayan besar. Nah, ini menjawab pertanyaan dari mak-mak nih yang suka menanam bunga mawar dan selalu gagal. Kalau nggak mati, tidak mau berbunga, atau ketika berbunga ukurannya juga kecil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya, mulai dari nol sampai selesai full perawatan dari tanaman bunga mawar agar rajin berbunga, tanamannya sehat, dan bunganya berukuran besar. Nah, makanya tonton terus ya sampai video ini berakhir. Nah, 7 langkah sukses menanam bunga mawar itu saya sebutkan satu persatu dulu ya. Nanti penjelasannya mulai pertengahan video sampai selesai. Yaitu yang pertama adalah persiapan media tanam, kedua adalah pemupukan dasar, ketiga adalah pemupukan organik rutin, keempat peletakan, kelima pemangkasan, keenam pemupukan sulan, dan yang ketujuh adalah perawatan insektisida dan fungisida. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya untuk 7 langkah tersebut. Nah, langsung aja ya. Langkah yang pertama adalah persiapan media tanam. Nah, untuk persiapan media tanam awal pada tanaman mawar, inilah yang kita harus siapkan. Ini adalah campuran media tanam yang akan kita pakai untuk tanaman mawar kita guys, yang baru kita beli ya dari toko tanaman. Nah, media tanam yang akan saya pakai ini adalah campuran dari sekam bakar, tanah kebun, dan pupuk kandang. Perbandingnya berapa? Yaitu 1 bagian pupuk kandang, 1 bagian sekam bakar, dan 1 bagian tanah kebun. Tanahnya harus yang hitam ya, tanah kebun, jangan menggunakan tanah liat. Nah, kalau udah diaduk seperti ini, dari ketiga bahan tersebut, kita lakukan adalah pencampuran fungisida. Nah, fungisida yang saya maksud adalah ini ya, bisa dari menggunakan merek Ditin ataupun Antrakol. Untuk satu pot seperti yang saya punya tadi, itu saya menggunakan 1 sendok makan ya, untuk dicampurkan ke media tanam yang kita siapkan ini guys. Nah, ini dia guys. Kita masukkan untuk fungisidanya ya. Tanaman mawar ini sangatlah rentan dengan penyakit jamur, maka untuk media tanam yang steril saya menggunakan campuran fungisida ya, agar tanamannya nanti tidak mudah terkena serangan penyakit jamur guys. Nah, kita aduk seperti ini ya. Kalau sudah kita aduk, kita masukkan ke dalam pot, lalu barulah kita pindah tanam untuk tanaman mawarnya yang baru kita beli dari polybag, kemudian dipindahkan ke pot dengan media tanam seperti ini ya guys campurannya. Jangan lupa perpindahannya harus hati-hati, agar jangan sampai ada yang rusak, putus, ataupun berserakan ya. Nah, step yang kedua adalah pemupukan dasar. Nah, ini dia pupuknya. Pupuk yang akan saya pakai untuk sebagai pemupukan dasar pada tanaman mawar adalah ini dia guys. Nah, ini adalah pupuk Osmocote atau pupuk Dicaster ya, sebagai pupuk slow release yang akan saya pakai untuk tanaman mawar. Pupuk Osmocote atau Dicaster yang saya pakai adalah jenis tipe dari angka 6, 13, 25. Nah, ini dia guys ya, bentuk pupuknya. Ini saya sudah pindah ya ke dalam tempat seperti ini agar tidak tumpah ya. Ini bungkusnya, isinya saya pindahkan ya ke dalam tempat seperti ini. Nah, sebagai pupuk dasar, ini berapa sih dosisnya untuk tanaman mawar? Ini pupuk Osmocote ini saya berikan 10-15 butir ya untuk sekali pemakaian. Nah, sekarang kita ambil ya. Nah, ini dia guys pupuknya. Sekarang yang kita lakukan adalah menggali di sisi pot seperti ini. Kemudian kita taburkan di samping bibir pot seperti ini. Ingat ya, jangan dikenakan langsung di perakaran karena ini adalah pupuk kimia, takutnya mempunyai efek yang panas buat tanaman hias kita guys. Nah, ini kalau sudah kita berikan di bibir pot seperti ini, kita tutup kembali dengan media tanamnya. Nah, seperti ini ya. Nah, pemupukan Osmocote ini itu diberikan per 3 bulan sekali ya. Jadi sangat cocok untuk kita yang sibuk bekerja, tidak sempat untuk melakukan pemupukan pada tanaman hias kita guys. Ingat ya, 3 bulan sekali.
Kita lanjut ya, yaitu yang ketiga adalah pemupukan organik rutin. Pemupukan organik rutin ini seperti apa? Nah, tonton terus sampai video berakhir. A few moments later. Ini saya sudah siapkan ya, air sebanyak 1 liter. Kemudian saya siapkan untuk pupuk organiknya. Seperti biasa, saya menggunakan pupuk organik buatan saya sendiri. Pupuk organik cair Charles & Maroney yang mengandung hormon pertumbuhan yang terbuat dari daun kelor. Buat teman-teman yang pengen menggunakan pupuk organik sendiri, oke-oke aja ya. Cara pembuatannya mudah kok, yaitu dengan dari air beras dicampur dengan gula merah dan IE4, atau bisa juga dicampur dengan sisa-sisa sayuran dapur ya. Cara pembuatannya ada link di atas ini ya. Nah oke ya guys, sekarang kita masukkan untuk pupuk organiknya, yaitu 1 liter air dicampur dengan 60 ml pupuk organik. Buat teman-teman yang tidak sempat membuat pupuk organik, bisa kok pesan pupuk organik ini di WA 0812 874 741. Nah, sekarang kita masukkan ya untuk pupuk organiknya ke dalam air 1 liter seperti ini. Kalau udah kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita siram media tanamnya untuk tanaman mawar ini dengan pupuk organik. Jangan lupa bagian dari pupuk osmokot yang tadi kita berikan disiram juga ya dengan pupuk organik ini. Seluruh media tanamnya sampai basah ya kita siram. Nah, penyiraman pupuk organik ini dilakukan 4 hari sekali ya. Dan untuk penyiraman air biasa dilakukan 2 hari sekali. Jadi hari kedua dengan air biasa, hari keempat dengan menggunakan pupuk organik ini ya guys. Nah sekarang kita lanjut ya untuk step yang keempat. Step keempat adalah peletakan. Nah peletakan untuk tanaman mawar ini, karena ini adalah tanaman hias berbunga, kita letakkan di full sun ya, atau terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore. Kalau tanaman mawar ini kita taruh di tempat teduh, maka tanaman mawarnya akan susah untuk berbunga ya guys. Nah, sekarang lanjut menuju ke langkah yang kelima adalah pemangkasan. Pemangkasan ini kita lakukan setelah bunga mawar ini mengering ya. Biasanya nih, untuk tanaman bunga mawar ini sekitar 2 minggu bagian bunganya akan mengering guys. Nah, setelah mengering ini kita bisa memangkasnya ya di bagian batang seperti ini. Misalkan ini bunganya sudah mengering, maka kita bisa pangkas di bagian bawah tunas. Ini yang pertama, di bawahnya kita bisa pangkas. Ingat, kita motongnya harus menggunakan pisau yang tajam dan steril. Oke, langkah yang keenam adalah pemupukan susulan. Pemupukan susulan ini dilakukan 1 minggu sekali ya, yaitu menggunakan pupuk apa? Ini dia pupuknya ya, pupuk Ultradap dan juga pupuk KNO3 merah atau CPN ya. Nah, ini KNO3 merah CPN merek dari Pak Tani ya. Nah ini Pak Tani. Begitu juga dengan pupuk Ultradapnya, itu juga dari merek Pak Tani. Nah kedua pupuk ini sangat bagus untuk pertumbuhan bunga mawarnya. Nah ini manfaat yang pertama adalah pupuk Ultradap. Pupuk Ultradap ini sangat berguna untuk memunculkan tumbuhnya bunga-bunga baru ya. Jadi bunganya itu tetap tumbuh, tidak berhenti-berhenti guys. Lalu yang kedua untuk KNO3 merah, ini adalah untuk kualitas bunga. Bunganya berukuran besar ya apabila kita menggunakan pupuk KNO3 merah ini. Nah, kedua pupuk ini sebenarnya biasanya dipakai oleh para petani tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, bahkan tanaman berbuah. Jadi rata-rata untuk hasil buah atau hasil bunganya itu akan berukuran besar ya. Nah, inilah yang kita lakukan pada tanaman bunga mawar ini agar ukurannya besar guys, menggunakan kedua pupuk ini. Emang untuk mendapatkan ukuran bunga mawar sebesar ini itu tidak serta-merta ya, jadi butuh proses. Biasanya pada bunga kedua, ketiga itu ukurannya akan semakin besar seperti ini ya guys, dengan pemberian pupuk Ultradap dan KNO3 merah tadi. Nah langsung aja ya, untuk pemupukan susulan ini dilakukan seminggu sekali dengan dosis air sebanyak 5 liter seperti ini. Lalu untuk pupuk Ultradapnya saya menggunakan 1 sendok makan ya. Nah seperti ini. Ini ya guys, 1 sendok makan kita larutkan ke air 5 liter. Dilanjutkan dengan pupuk KNO3 merahnya sebanyak 2 sendok makan. Ini ya guys, 1 dan 2. Kita masukkan lagi. Nah, kalau sudah kita aduk ya sampai pupuknya benar-benar larut, tidak tersisa pada di bagian bawahnya. Pokoknya harus benar-benar larut ya. Biasanya sekitar 5-10 menit pengadukan, pupuknya akan larut kok. A few moments later. Nah, kalau sudah larut seperti ini, kita langsung siramkan ya ke bagian perakarannya. Nah, seperti ini. Kita siramkan ke bagian perakarannya sampai media tanamnya basah semua ya, dan air pupuknya mengalir dari lubang drainase.
Nah, kalau pupuknya sisa, seperti ini kita bisa berikan ya ke tanaman hias bunga yang lainnya seperti petunia, vinca, dan lain sebagainya, ataupun juga untuk tanaman berbuah ya, seperti mangga, jambu, dan lain sebagainya. Nah, step yang terakhir adalah perawatan insektisida dan fungisida pada tanaman bunga mawar ini guys. Nah, ini saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter di alat penyemprot. Kemudian untuk insektisidanya, kebetulan saya menggunakan merek Curaclone ya, yaitu sebanyak 0,4 atau setengah pipet ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke air 1 liter di dalam alat penyemprot seperti ini. Kalau udah kita aduk ya, seperti ini. Kita tutup botolnya. Nah, kemudian kita semprotkan ke bagian daun-daunnya ya. Itu diberikan 2 minggu sekali untuk perawatan. Tapi kalau ada serangan hama seperti kutu, tungau, laba-laba, ataupun ulat daun, kita bisa memberikan seminggu 2 kali sampai si hama itu hilang ya, tidak kembali lagi. Nah, lalu untuk perawatan fungisidanya sama ya, yaitu 2 minggu sekali, yaitu menggunakan sama ya, yaitu seperti awal tadi, ditin ataupun antrakol. Dosisnya adalah untuk air 1 liter seperti ini, diberikan fungisidanya adalah setengah sendok makan. Ingat ya, untuk pemberian insektisida dan fungisida itu diberikan jangan pada hari yang sama ya. Misalkan hari ini menggunakan insektisida, besoknya baru diberikan fungisida. Nah, itulah 7 langkah dalam perawatan tanaman hias berbunga ya. Semoga paham sampai di sini. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Oke, sampai ketemu ya di video saya yang selanjutnya. Dadah! Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.